Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pada mana apabila Anda yang kemarin-kemarin tuh nonton video saya yang untuk perbedaan antara jurusan PAI dan jurusan MPI. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau dilema-dilema karena saya dulunya misalnya saya dulu jurusannya PAI mau melanjutkan ke S2 MPI itu nanti gimana ya? Atau enggak jurusan saya enggak ada PAI-nya tapi saya pengen S2 MPI itu bagaimana? Dan misalnya ada juga yang bertanya tentang kalau saya itu jurusan MPI, misalnya bisa nggak jadi guru? Nah, terus banyak lagi ya pertanyaan-pertanyaan yang saya akan bahas di sini. Nah, simak terus videonya yang saya akan bahas ini. Pertanyaan yang pertama, lulusan MPI itu nanti mau jadi apa misalnya? Nah, di situ pernah saya bahas sebenarnya di video sebelumnya, itu untuk lulusan MPI bisa jadi apa saja. Tapi yang jelasnya, lulusan MPI itu sebagai bisa menjadi untuk tenaga administrasi. Nah, kalau sampean pengen tahu, nanti misalnya ada formasi-formasi di CPNS, itu nanti bisa Anda lihat, dicari untuk jurusan formasi apa dengan latar belakang pendidikan apa. Nah, di situ MPI nanti di administrasi itu masuk. Rata-rata seperti itu. Dan juga bisa Anda menjadi analisis, bisa menjadi juga seorang peneliti, dan juga bisa menjadi seorang nanti misalnya Anda hebat gitu ya, menjadi bisa diikutkan dalam penyusunan kurikulum. Nah, kalau pertanyaan yang kemarin itu juga apakah bisa untuk jurusan PA ini untuk mengajar di sekolahan itu apakah bisa? Jawabannya adalah bisa. Untuk jurusan MPI, kalau misalnya mau ngajar di sekolah tuh bisa. Ketika Anda lulusan S1, itu biasanya kalau kita diterima di lulusan di sekolah itu ya, di sekolah SD, di sekolah SMP itu bisa juga, sekolah SMA. Nah, itu kalau misalnya diterima, kita tuh biasanya bagiannya untuk mengajar guru kelas ya, jadi guru kelas. Dan misalnya lebih spesifiknya, Anda juga bisa menjadi guru pendidikan agama Islam di sana. Tapi rata-rata kalau di SD, SMP itu bisa biasanya jadi guru kelas. Nah, itu bisa untuk mengajar. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan juga, misalnya saya jurusan MPI, tapi saya nanti S2-nya saya ke PAI. Nah, ini nanti yang diambil yang mana? Yang diambil untuk saya untuk keilmuan saya yang mana? Yang diambil nanti yang S2-nya ya. S2-nya yang diambil, misalnya S2-nya adalah PAI, berarti Anda nanti PAI-nya itu yang diambil. Jadi S2 misalnya Anda ingin melamar menjadi guru, atau Anda ingin melamar menjadi dosen, itu nanti yang diambil PAI-nya. Nah, itu ya, untuk pertanyaan yang, ini juga banyak yang ditanyakan, S2 MPI dengan S2, misalnya S2, S1 MPI, dengan S1, S2 PAI, itu gelarnya apakah sama? Nah, gelarnya itu sama ya. Kalau MPI dan PAI yaitu magister misalnya S2-nya magister pendidikan Islam, juga kalau MPI magister juga pendidikan Islam. S1-nya juga SPD dan S2-nya juga MPD. Sama, sebenarnya sama untuk gelarnya. Lah, di sini misalnya Anda kalau misalnya jurusan yang S1-nya itu berbeda, misalnya di pertanian, langsung S2-nya ke MPI, nah itu gelarnya seperti apa? Apakah tetap MPD? Nah, itu berbeda. Kalau itu nanti dicantumkan semua biasanya. Misalnya jurusan pertaniannya menggunakan sarjana, dan jurusan yang misalnya S2-nya itu menggunakan MPD. Jadi double. Kalau misalnya satu linear, misalnya S1-nya PAI, S2-nya MPI, nah itu Anda itu masih menggunakan sama, yaitu MPD. Jadi SPD-nya nggak usah ditulis, karena apa? SPD-nya itu sudah satu, masih selinier dengan PAI dan MPI tadi. Nah, lalu ini ada pertanyaan lagi. Saya itu dulunya S1 saya misalnya di luar negeri. Nah, di luar negeri dengan studi, misalnya studi Quran. Nah, setelah itu saya ingin melanjutkan ke S2 di Indonesia, ternyata jurusannya tidak ada misalnya seperti itu di Indonesia. Lalu saya ingin ke MPI saja. Nah, ini bagaimana? Apakah saya ini berat untuk melanjutkan ke MPI ini, untuk melanjutkan studi MPI ini? Nantinya
itu apakah berat? Nah, sebenarnya tidak berat sekali. Kalau Anda misalnya di latar belakang S1-nya tadi berbeda, terus S2-nya masuk ke MPI itu sebenarnya tidak berat. Karena apa? Kalau yang penting sampean itu niat. Misalnya sampean niat untuk menjalani jurusan MPI, itu nanti bisa Anda menjalani tahap demi tahapnya, dan Anda bisa nanti lebih mudah membaca lagi, terus mempelajari. Itu cepat kok kalau di Anda jurusan MPI tadi. Ada bertanya lagi, jurusan PA itu apakah bisa menjadi PNS? Nah, tentu saja jurusan PA itu bisa untuk menjadi PNS nanti kalau ada formasinya ya. Terus ada lagi yang bertanya, apakah untuk masuk jurusan PAI itu sulit? Nah, ini yang jurusan PAI ya. Apakah sulit, apakah mudah untuk masuk jurusan PAI atau MPI? Nah, ini nanti tergantung. Ketika Anda, ini rata-rata itu mudah. Nah, saya jawab dulu, rata-rata untuk masuk jurusan PAI itu mudah. Nanti tinggal kapasitasnya, misalnya pendaftarnya itu sangat banyak sekali, mungkin akan sulit untuk masuknya. Tapi kalau nanti di kampus-kampus yang peminatnya masih tidak sebanyak yang dimaksudkan, itu nanti mungkin akan mudah untuk jurusan PAI. Terus ada lagi yang bertanya, ini mungkin bapaknya ya. Bapaknya itu menginginkan anaknya itu dia ingin di studi agama. Studi agama yang mana dia nanti S1-nya basicnya paham tentang agama. Terus dia itu menginginkan anaknya itu masuk ke jurusan PAI ini, apakah recommended? Nah, ini kalau saya jawab itu ya recommended. Kalau memang nanti misalnya dia latar belakang anaknya ini memang dari SMP itu religius ya, misalnya dari pondok pesantren atau dari MA, dia ingin melanjutkan ke ini jenjang studi S1-nya itu di PAI, itu apakah recommended sekali, karena itu nanti dia bisa belajar tentang cara mengajar, tentang cara administrasi di dalam dunia pendidikan, itu recommended di PAI. Tapi kalau misalnya di MPI-nya, nah mungkin kalau ingin lebih mengamalkan keilmuan keagamaannya, itu lebih baik di PAI, jangan di MPI. Lalu ada pertanyaan lagi, jurusan PAI dan MPI itu mudah yang mana? Itu ada yang bertanya seperti itu. Nah, ini saya jawab. Untuk kalau saya ya, yang saya rasakan untuk mata kuliahnya itu antara PAI dan MPI itu lebih banyak PAI. Mata kuliahnya lebih banyak PAI-nya karena ilmunya tentang agamanya, tentang administrasi, tentang pendidikannya itu lebih banyak ya. Dan juga mata kuliah pendukungnya banyak. Sedangkan di MPI itu lebih ke manajemennya ya. Tapi cara misalnya untuk materi-materinya itu sudah tidak, lebih ke manajemennya. Materi-materi pembelajaran untuk keilmuannya misalnya tentang agamanya itu tidak terlalu didalami, tapi manajemennya yang didalami. Makanya lebih banyak PAI. Jadi kalau sampean pengen mudah-mudahan, yang penting saya kuliah lebih enak lah, tidak usah belajar tentang agama terlalu dalam-dalam, tapi saya lebih menginginkan ke manajemennya atau lebih kapasitas diri saya untuk memanage itu aja, yang penting keilmuan yang saya butuhkan. Nah, itu di MPI saja. Tapi kalau Anda misalnya saya itu ingin lebih dalam mendalami keilmuan agamanya atau cara mengajar dan sebagainya, nanti ke PAI. Jadi ibaratnya lebih mudah MPI daripada PAI. Nah, kalau PAI itu memang sulit tapi menyenangkan biasanya PAI, karena nanti kita belajar juga macam-macam ya, ada psikologi dan sebagainya. Lalu ada pertanyaan lagi, apakah jurusan PAI ini pasti dapat kerja? Nah, ini banyak juga yang tanya itu di kolom komen itu. Jurusan PAI itu apakah pasti dapat kerja? Nah, ini kalau dilihat dari saat ini ya, itu jurusan PAI itu lumayan banyak peminatnya, maka dari itu butuh namanya persaingan. Tapi mungkin kalau banyak nanti misalnya lembaga-lembaga pendidikan yang di daerah-daerah itu mulai membangun tentang pendidikan berbasis agama, misalnya MA, MI, itu mungkin banyak peluang-peluangnya nantinya yang masa akan datang. Tapi kalau Anda takut, saya jurusan PAI nanti takutnya misalnya Anda dapat kerja dan sebagainya. Nah, ini strategi yang bisa Anda pakai. Jadi kuliah saja, misalnya PAI lanjut langsung ke S2, PAI langsung ke S3, PAI juga. Jadi sudah langsung semua full itu kalau Anda mampu ya, misalnya punya biaya-biaya. Dan juga nanti kalau misalnya itu sudah sampai mendapatkan semua,
itu otomatis nanti persaingan akan berkurang daripada Anda lulusan PAI langsung bergelut di lapangan, bergelut langsung di dunia pendidikan yang ada di lapangan sana. Itu mesti persaingannya sangat sulit sekali. Lalu juga ada pertanyaan, apakah jurusan MPI ini juga menjanjikan sih untuk besoknya untuk di lapangan pekerjaan? Nah, kalau jurusan MPI itu di lapangannya itu nanti Anda harus melihat kalau di ranah manajemennya itu banyak di manajemennya. Misalnya Anda nanti bisa buka di formasi misalnya PNS itu rata-rata kalau manajemen umum itu banyak. Nah, itu bisa Anda cari. Tapi kalau misalnya Anda di lebih spesifiknya ke pendidikan Islam, manajemen pendidikan Islam itu mungkin hanya di lembaga-lembaga yang berbasis agama atau lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan ya. Nah, mungkin itu bisa ke fokus ke manajemen secara umum, tapi kalau kita terfokus pada peta-peta jurusan-jurusan ini akan membuat kita sebenarnya menjadi kesulitan. Jadi jangan pikir itu dulu, sebenarnya Anda harus benar-benar kapasitas diri ini dipenuhi dulu, atau kapasitas keilmuan kualitas diri itu harus ditinggikan aja dulu untuk masa-masa kuliahnya. Nanti otomatis sesuai kalau Anda sudah memang benar-benar sungguh-sungguh dalam kuliahnya, itu nanti setelah lulusnya akan lebih mudah. Lalu ada pertanyaan lagi, apakah perkuliahan di jurusan PAI atau MPI, ini juga ada pertanyaan seperti itu apakah mahal? Nah, untuk mahal murahnya itu relatif ya, tergantung dari kampusnya masing-masing. Untuk misalnya kampus yang kelasnya sudah akreditasinya tinggi dan sekolah kampusnya besar, nah itu mungkin mahal. Tapi kalau kampus yang mungkin masih banyak merekrut dan di situ juga banyak beasiswa itu bisa Anda dapatkan dengan harga murah, dengan pembayaran per semesternya lebih murah. Tapi kalau misalnya Anda takut dengan biaya itu, bisa saya rekomendasikan Anda mengambil perkuliahan, atau Anda mengambil atau memilih kampus itu di luar Pulau Jawa. Nah, kalau di luar Pulau Jawa itu mungkin banyak beasiswa ya, daripada saya yang bukan membanding-bandingkan, tapi ini realitanya seperti itu, daripada misalnya di Jawa yang perlu persaingan ya untuk mendapatkan beasiswa itu tadi. Lalu ada pertanyaan, sebenarnya saya itu tidak paham tentang agama. Saya dari sekolah SMA. Nah, saya ingin masuk jurusan PAI. Apakah saya nanti menjadi berat untuk menjalani masa-masa perkuliahan di jurusan PAI? Nah, ini saya jawab langsung. Untuk kalau misalnya Anda dari sekolah umum, sekolah SMA misalnya, terus Anda masuk di jurusan PAI dan Anda tidak ada basic keagamaan. Nah, ini memang berat, tapi ada alternatif. Misalnya Anda ketika mengambil jurusan PAI itu sambil nanti di pondok pesantren, bertempat di pondok pesantren sambil kuliah. Nah, tidak berat sebenarnya itu, tapi itu malah menjadi pendukung bagi Anda untuk memahami keilmuan-keilmuan di jurusan PAI. Nah, kalau misalnya Anda hanya mengikuti PAI-nya, nanti ibaratnya Anda ya pinter strategi, pinter untuk cara mengajarnya, tapi nanti untuk keilmuannya sangat kurang kalau misalnya seperti itu. Makanya banyak ya misalnya yang baru lulus SMA dan dia tidak ada basic agama, tapi karena ikut-ikutan teman dia ngambil jurusan PAI itu katanya mudah dan enak dan masuk ke PAI, dan akhirnya dia tidak suka menjalani masa-masa ketika dia kuliah di jurusan PAI itu. Nah, itu gara-gara ya itu tadi basic dasarnya itu dia tidak punya. Juga saran saya, misalnya Anda di PAI, misalnya itu saya tidak punya basic agama tapi saya menginginkan misalnya ke pendidikan agama. Nah, itu nanti saya sarankan saja ke MPI saja. Misalnya ke basic agamanya Anda kurang mendalami dan tidak ingin mendalami secara mendalam juga, ya sudah ke MPI saja, ke manajemen pendidikan Islam, dan basic tentang keorganisasian, manajemen dan sebagainya itu nanti akan lebih didalami daripada pendidikan Islamnya. Nah, itu tadi adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa saat ini saya jawab. Nanti kalau misalnya Anda ada pertanyaan, misalnya Anda yang nonton tuh bapak-bapak, misalnya anaknya ingin di jurusan mana, nanti silahkan di kolom komen kalau minta saran. Dan misalnya yang nonton ini misalnya mahasiswa yang akan kuliah
apakah saya milih MPI atau PAI? Dengan latar belakang yang Anda miliki, itu bisa juga Anda tanyakan di kolom komen. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.